Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan melalui sabdanya dari Mazmur 150 yang sudah kita baca bersama, berfungsi sebagai doksologi atau nyanyian pujian yang mengajak semua dan segala yang bernafas untuk memuji Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, Mazmur 150 ini sangat singkat karena hanya berisi 6 ayat dengan struktur yang sangat rapi dan juga sangat logis, artinya mudah untuk kita pahami. Dan tema kita pada hari ini, haleluya, mengikat struktur Mazmur ini dari awal sampai dengan akhir ayat 100 Mazmur 150 ini. Kalau kita perhatikan Mazmur 150 dibuka dan ditutup dengan kata yang persis sama, yaitu kata haleluya. Tentunya ada maksud dan tujuan mengapa penulis Mazmur menulis dari awal dan di akhir ayat menggunakan kata haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Mazmur sengaja membungkus seluruh isi pasal dalam Mazmur 150 ini dengan kata haleluya sebagai pesan bahwa seharusnya seluruh hidup kita dari awal pada saat kita dilahirkan ke dunia ini sampai akhirnya nanti kita dipanggil Tuhan, pada akhirnya harus selalu dibingkai oleh pujian kepada Tuhan Allah. Jadi Mazmur 150 ini adalah definisi praktis dari kata haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata haleluya adalah sebuah kata yang paling sering kita ucapkan dan juga kata yang paling sering diucapkan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Kita mengucapkannya saat kita bersukacita. Kita mengucapkannya saat kita akan memulai ibadah di gereja, atau kita mengucapkannya ketika kita sedang menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Namun, seringkali kita lupa dan kata haleluya ini menjadi sekedar kebiasaan bibir tanpa kita mau merenungkan apa makna rohani yang mendalam di dalam kata haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan juga merenungkan apa sebenarnya arti kata haleluya dan bagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 150 yang sudah kita baca tadi mengajar kita untuk bersama-sama menghidupi kata haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata haleluya
secara etimologi atau sejarah katanya berasal dari bahasa Ibrani, dari dua kata halelu yang berarti pujilah, artinya adalah sebuah perintah untuk memuji secara aktif, megah, dan juga penuh sukacita. Dan kata berikutnya adalah Yah. Yah itu adalah kependekan dari nama Tuhan yang disebut pada waktu itu Yahweh. Jadi kata haleluya ini terdiri dari dua suku kata dan aslinya berasal dari bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, dari kata halelu yang berarti pujilah dan Yah yang merupakan kependekan dari sebutan Yahweh atau Tuhan. Jadi haleluya bukan sekedar kata seruan saja, melainkan haleluya adalah sebuah kalimat perintah yang berarti pujilah Tuhan. Dan ketika kita mengucapkan kata haleluya, sebenarnya kita sedang mengajak diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengarahkan semua fokus, rasa kagum, dan juga sebagai ungkapan ucapan syukur hanya kepada pencipta semesta alam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 150 adalah pasal penutup dari kitab Mazmur yang panjang dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan pasal Mazmur 150 ini merupakan klimaks dari seluruh rangkaian pujian dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan melalui bacaan dari Mazmur 150 ini, kita akan belajar 3 hal penting tentang bagaimana haleluya harus selalu kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, tempat di mana kata pujian haleluya itu dinaikkan. Dan bab ini dapat kita baca dalam Mazmur 150 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengingatkan bahwa pujian kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Tempat kudus merujuk kepada bait Allah atau gereja pada saat ini, tempat kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sedangkan cakrawala menggambarkan seluruh jagat raya. Ini berarti dimanapun kita berada, baik di dalam rumah ibadah atau gereja, maupun di tengah rutinitas pekerjaan kita sehari-hari, di bawah kolong langit ini, Tuhan layak menerima pujian dari kita. Perenungan yang kedua adalah alasan kenapa kita harus menghidupi kata haleluya dalam kehidupan kita. Sebagai landasan firman Tuhan ada dalam Mazmur 150 ayat yang kedua. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi ada 2 alasan utama mengapa kita harus selalu menghidupi kata haleluya. Yang pertama, karena perbuatannya, keperkasaannya. Kita memuji Tuhan karena apa yang telah Dia lakukan terhadap kita. Keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita, mukjizat, kesembuhan, dan juga pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kemudian alasan yang kedua mengapa kita harus berseru haleluya adalah karena
pribadinya, kebesarannya. Kita memuji Tuhan bukan hanya karena Tuhan baik kepada kita, tetapi karena dirinya sendiri adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang agung, dan Allah yang penuh kasih. Bahkan saat situasi hidup kita sedang kesulitan, pribadi Tuhan tidak akan pernah berubah, sehingga Dia tetap layak untuk selalu kita puji. Perenungan yang ketiga adalah bagaimana caranya dan siapa yang memuji Tuhan Allah. Dan hal ini dapat kita baca dari Mazmur 150 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Pemazmur menggambarkan pujian yang meriah menggunakan berbagai alat musik. Tadi dikatakan dengan sangkakala, gambus, kecapi, rebana, dengan tarian, juga dengan ceracap. Ini menunjukkan bahwa memuji Tuhan harus dilakukan dengan ekspresi yang penuh. Memuji Tuhan harus penuh dengan kreativitas. Memuji Tuhan harus melibatkan seluruh keberadaan hidup kita. Dan puncaknya pada ayat yang keenam dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, selama detak jantung kita masih ada, selama napas masih mengalir dalam tubuh kita, kita memiliki kewajiban dan juga mempunyai hak istimewa untuk berseru haleluya. Napas hidup kita yang kita miliki adalah modal utama dari Tuhan untuk kita juga memuliakan Sang Pencipta hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucapkan haleluya adalah tanda bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Pujian ini tidak boleh bergantung pada suasana hati kita. Pujian ini tidak boleh bergantung oleh keadaan di sekitar kita. Saat jalan hidup kita rata, pujilah Tuhan. Ucapkanlah dan hidupkanlah kata haleluya. Tetapi sebaliknya, saat gelombang hidup datang, tetaplah berseru dan menghidupi kata haleluya. Karena Tuhan kita lebih besar dari semua badai hidup yang kita tempuh. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jadikan hidup kita sebagai persembahan pujian yang hidup. Jadikanlah kata haleluya mengalir dari hati yang tulus dengan menyadari betapa hebatnya Tuhan Allah yang kita sembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kata haleluya bukan sekedar ucapan yang ada di dalam rumah ibadah. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan ketika kita berada di gereja. Melainkan kata haleluya juga sebuah ungkapan sikap dari hati. Mari bersama-sama kita hidupi semangat haleluya dalam setiap hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan kita sehari-hari di Bank Rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan,